Permisi Mbak, dengan Mbak siapa? Nurul, Alamat? Karanganyar, Umur? 19 tahun. Baik, perkenalkan ya Mbak, saya Fitri Nuraini dari SMK Bintang Nusantara. Tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit vertigo yang bertujuan agar Mbak lebih mengetahui tentang penyakit vertigo ya Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak sudah mengetahui tentang penyakit vertigo? Yang saya tahu pusing, Mbak. Oh ya, baik, saya akan menjelaskan ya Mbak. Jadi, penyakit vertigo itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami pusing dan merasakan bahwa lingkungan atau benda-benda yang ada di sekitarnya bergerak, melayang, dan seolah-olah berputar. Dalam kondisi ini, biasanya penderita akan mengalami hilangnya keseimbangan sehingga untuk sekedar berdiri saja tidak mampu. Selanjutnya, penyebab penyakit vertigo adalah karena adanya infeksi bakteri di telinga bagian tengah, radang bakteri di daerah leher, serangan migran, mabuk kendaraan, dan mengonsumsi alkohol dan obat-obatan tertentu. Sampai sini apakah Mbak sudah paham? Iya, Mbak. Baik, lanjut ya Mbak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya vertigo adalah yang pertama, berusia di atas 50 tahun. Kemudian, biasanya sering terjadi pada perempuan, mengonsumsi minuman beralkohol, memiliki keluarga dengan riwayat vertigo, dan mengalami stres berat. Selanjutnya, tanda dan gejala dari penyakit vertigo itu adalah nyeri atau rasa tersumbat pada telinga, gangguan pendengaran, penglihatan ganda, hilang keseimbangan, dan mual muntah. Selanjutnya ada komplikasi. Hal-hal yang bisa terjadi karena kondisi penyakit vertigo adalah mengalami gangguan pendengaran permanen, dan terganggunya keseimbangan dan koordinasi tubuh, kesulitan melakukan tugas sehari-hari, kerusakan otak, depresi, dan kelumpuhan. Cara mencegah terjadinya penyakit vertigo adalah dengan cara tidur dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, bangun secara perlahan dan duduk terlebih dahulu sebelum berdiri dari tempat tidur. Dan kemudian, menghindari posisi membungkuk bila mengangkat barang. Dan yang terakhir, menghindari posisi mendongakkan kepala, misalnya saat mengambil barang yang berada di tempat tinggi. Selanjutnya, pengobatan penyakit vertigo itu adalah dengan duduk atau berbaring saat gejala terjadi. Kemudian menghindari mengubah posisi secara tiba-tiba. Kemudian menghindari sinar yang terlalu terang, minum banyak air putih, menghindari minuman berkafein dan beralkohol, dan menghindari merokok. Kemudian cara mengatasi penyakit vertigo itu dengan yang pertama mengambil posisi duduk, kemudian yang kedua arahkan kepala ke kiri, jatuhkan badan ke posisi kanan, kemudian balik posisi duduk. Yang ketiga, arahkan kepala ke kanan, lalu jatuhkan badan ke sisi kiri. Masing-masing gerakan lamanya sekitar 1 menit dan dapat dilakukan berulang kali. Dan yang terakhir, untuk awal cukup 1-2 kali kiri kanan, makin lama makin bertambah. Yang terakhir, diet penyakit vertigo. Makanan yang harus dihindari penderita vertigo adalah menghindari kafein, garam, alkohol, dan gula. Dan makanan yang dianjurkan untuk penderita vertigo adalah yang pertama, buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, protein rendah lemak, dan jahe. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Contoh makanan dan minuman yang mengandung kafein itu apa aja ya, Mbak? Contoh makanan dan minuman yang mengandung kafein itu seperti kopi, coklat, sereal, kuaci, minuman bersoda. Kalau makanan yang rendah lemak, Mbak? Itu contohnya seperti udang, tofu, almond, kacang selai, dan telur. Jadi vertigo itu
boleh mengonsumsi itu semua Mbak? Boleh, cuma dibatasin, jangan terlalu sering. Baik Mbak. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak Mbak. Mbak sudah paham tentang penyakit vertigo? Sudah Mbak. Baik, ini ada sedikit bekal untuk Mbak baca-baca di rumah tentang penyakit vertigo ya Mbak. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak. Baik, saya cukup sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya. Permisi.